kuliah di private university. Kesempatan ini saya mengundang Agnes. Agnes join dari Berlin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini suatu opportunity karena Agnes adalah admission manager di Hochschule Fresenius, Fresenius University of Applied Science, dan kebetulan Agnes diaspora Indonesia yang berada di sana. Jadi malam ini biasanya kalau acara-acara kayak gini kita harus ngobrolnya bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Nah, malam ini kita punya Hmm, kesempatan ngobrol pakai bahasa Indonesia sama Agnes langsung ya. Agnes, mungkin habis ini saya serahkan ke kamu nih untuk ceritain Fresenius dan dua jurusan yang malam ini pengen kita highlight, Biomedical Science. Itu jurusan yang sangat menurut saya itu menarik banget. Kenapa ini Jerman banget gitu lah, karena farmasi di Jerman itu sangat besar. Kalau saya nggak salah itu juga Fresenius itu salah satu, I mean the company, perusahaan Fresenius itu juga perusahaan biomedical terkenal di sana. Dan jarang ada yang mengadakan program bahasa Inggris. Dan yang kedua, yang juga pengen kita highlight malam ini adalah kuliah jurusan Fashion and Design ya. Ini juga kalau di universitas negeri di Jerman, ya persyaratannya cukup kompleks ya, dan punya kemampuan bahasa Jerman yang nggak boleh em, apa namanya, nggak boleh cupu gitu ya. Harus punya kemampuan bahasa Jerman yang minimal B2 gitu. Dan mhm. di Hochschule Fresenius bisa belajar pakai bahasa Inggris. Tapi cerita lengkapnya nanti dibantu sama Agnes ya. Iya. Silakan Agnes, kamu Oke, yang aku lanjutin ya. Terima kasih. aku share ya. Monggo Sebentar. silakan. Oke. Kalau bisa lihat. Lagi loading? Oke. Ya. Udah Oke. sekarang? Bisa. Udah. Oke. Sip. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Sandy Malam. udah mengundang aku Sama-sama untuk dengan acara senang hati. webinar ini. Dan terima kasih semua partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pilihan program bachelor di Jerman bersama Hochschule Fresenius University of Applied Sciences. Hari ini dan yang paling penting bagaimana keputusan ini bisa mempengaruhi masa depan kalian yang tertarik di medical sciences dan also di fashion industry juga. Jadi aku jelasin dulu siapa itu Fresenius, kenapa Fresenius itu terkenal. Fresenius itu Carl Remigius Fresenius itu seorang chemical, ya, chemistry. Pertama kali dia buka university itu under chemical and biological. So university mereka yang paling terkenal itu emang biomedical sciences bagian sana. Udah gitu di Caramigius expand, terus banyak institution lainnya. Salah satunya adalah Fresenius University of Applied Sciences, kombinasi bisnis dan manajemen, kombinasi sains dan manajemen itu sendiri. Eh, sudah berkecimpung di dunia universitas 1848, jadi udah mau 176 tahun Fresenius sendiri. Terus, kenapa memilih Fresenius? Karena kami tidak hanya fokus pada teori saja, tapi juga fokus bagaimana mahasiswa sehabis selesai dari program itu bisa siap kerja setelah lulus. Ya, and kampus kita juga ada 8 kampus di Jerman dan kita juga punya satu kampus di Austria. 8 kampus yang di Jerman itu kita punya Hamburg, Idstein, Düsseldorf, Berlin, Munich, Wiesbaden, Heidelberg, dan Cologne. Yang di Austria kita punya di Vienna. Ya. Setiap kampus kita punya study program yang sangat berbeda. Jadi tergantung study program yang mau di mana, itu kita punya spesifiknya masing-masing sendiri gitu. Dan untuk sekarang kita akan membahas bagian fashion dan juga biomedical, which is lokasinya di Berlin dan di Idstein. Ya, kenapa Fresenius itu salah satu universitas terkenal di Germany? Karena kita sangat internasional. Ya, lingkungan kita sangatlah internasional karena kita eh,
gabungan antara lokal, kita juga punya student Jerman dan juga punya student internasional. Kita berbasis industri dan kita practical oriented. Ya. Dalam studi program kita di bachelor ada juga partisipasi internship. Dan partisipasi internship ini biasanya dibantu sama International Career Service kita. Kita juga punya dedikasi International Career Service Department untuk support international students dalam mencari internship, membangun resume, CV mereka, atau kalau misalnya mereka punya interview sama perusahaan, mereka bisa latihan interview sama salah satu um, employees kita yang juga sudah bekerja di HR yang cukup lama. Soalnya kan sekarang teknologi sudah berubah segala macam. Jadi membuat CV udah bukan kayak dulu lagi gitu kan. Kayak cuman A4, experience, data diri. Tapi sekarang kita harus cari keywords yang kayak gimana supaya bisa difilter sama sistem itu sendiri. Oke. Ya. Terus dari 85% melalui survei kita, 85% alumni kita dapat kerjaan within 6 sampai 1 year after graduate from one of our study program. Terus usually kita juga membantu student untuk kayak workshop, events. Jadi dalam durasi pembelajaran 3 tahun itu di bachelor biasanya ada events, workshop, ada career opportunities juga yang kita bakal perform di kampus kita berbeda-beda. Maaf kata kalau misalnya bahasa Indonesia saya kurang bagus, saya nggak gitu terbiasa Kamu sama pakai bahasa Indonesia. udah nggak lama nggak Ya, ngomong bahasa Indo ya, Agnes mm ya? Nggak iya, apa- heeh. nggak apa-apa, lanjut Iya. lanjut Agnes. Kalau saya ada pertanyaan boleh ya nanti sambil sambil Iya, boleh. komentar kamu ya. Iya, Mm-mm. kalau misalnya partisipannya juga ada Oh pertanyaan, gitu. boleh Langsung angkat aja ya. tangan, boleh tanya. Iya, Boleh langsung langsung aja. langsung. Oke Iya, oke. jadi nggak Jadi harus kita bisa formal, lebih nggak seru apa. gitu ya Mm-mm, ceritanya ya, iya, nggak mm-mm, cuman ini aja ya. Oke, benar. jadi Bapak Ibu teman-teman semua kalau nanti sambil Agnes ceritain Fresh News ada pertanyaan boleh langsung em, mungkin yang mau mau chat boleh, yang mau langsung open mic open video dengan senang hati ya. Jadi kita kita pengen malam ini kita santai, nggak terlalu ini banget. Jadi kalau ada pertanyaan anytime boleh, gitu ya. Iya, Oke, thank lebih you. lebih enak juga kayaknya kalau kayak gitu. Sip. Mm-mm. Iya. Terus Fresenius additional service yang Fresenius provide juga ada body program. Kenapa itu sangat penting? Soalnya biasanya kalau kita baru mau memulai studi kita di negara lain, kita nggak kenal siapa-siapa, kita nggak tahu apa-apa. Nah, di Fresenius itu kita bisa connect sama international student lainnya. Jadi kalian punya contact person, ya, supaya kalau misalnya kalian mau jalan-jalan di kota itu sendiri, apa yang harus tahu, segala macam bisa reach out ke body program yang udah di-assign sama kalian. Ya, jadi itu kayak mentor yang bisa ngebantuin kalian selama kalian belajar bersama Fresenius. Oke, and plus benefit pointnya juga kalian bakal dapat apa sih akses untuk belajar Jerman sendiri itu karena eh, itu sangat penting apalagi kalau kalian mau stay di sini terus mau apa sih career path kalian lebih niche di mana Jerman required, kalian bisa punya akses untuk study platform di mana kalian juga bisa partisipasi sama Jerman classes yang sudah di-provide sama Fresenius. Oke? And bukan cuma di akademik yang kita provide, tapi kita juga provide the mental health support. Karena kita tahu betapa krusial dan susahnya tinggal di negara orang lain yang bahasanya juga bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Hmm. Inggris, bukan bahasa kita sendiri, tapi harus pakai bahasa Jerman. Hmm. Culture-nya beda. Sometimes international students juga punya culture shock ya. Dan di sini kita masuk di psychosocial counseling service. Because kita juga mau student bukan hanya excel di akademik, tapi juga fokus sama self development sama personal interest juga supaya outcome kombinasi antara akademik sama personal development mereka juga bisa mensupport mereka in the future after completing the bachelor kita, ya.
yang seperti Ko Sandy udah kasih tahu Hmm, apa itu benefit studies in Germany atau enggak di Austria, itu first class mirip quality. Austria Itu 11 udah 12. yes, itu udah pasti first class quality-nya ya. Private education Germany nggak dipertanyakan lagi karena mereka beneran practical oriented. Eh, berbeda eh, berbeda dengan public university, private lebih eksklusif, lebih kayak community karena mereka small circle, ya. Hmm, Terus economic market, um, kita punya Germany is known of the stable economy, financial segala macam. It's very efficient, ya, and it's a very low unemployment rate. Ya, so far emang susah cari kerjaan di mana-mana. Di mana-mana hmm, emang susah cari kerjaan. emang lagi Itu zamannya. iya emang lagi krisis. Tapi kalau dilihat lewat statistik, Jerman still has the low unemployment rate, ya Hmm, kan? hmm, Apalagi Germany emang butuh labor. Mereka sangat butuh labor karena mereka medium age-nya itu emang 40 ke atas, 40 tahun ke atas. Jadi mereka emang butuh young work labor gitu untuk generasi juga mudanya sedikit benar, sekarang. iya. Hmm, Mm-mm, ya. Safety and support di private university selalu dikasih our international students selalu punya dedikasi study advisor yang bakal ngebantuin mereka eh, melalui semua application proses sampai mereka datang ke kampus itu sendiri. Ya. Terus benefitnya juga internasional, bisa travel within Europe gitu kan, Europe trip. Terus family Schengen, juga bisa bener. datang. Iya, Hmm, bener. Nah, terus yang paling penting, paling penting post study work visa itu di mana semua opportunities datang 18 bulan, ya, untuk cari kerjaan atau enggak untuk cari kegiatan sampingan segala macam. Karena aku juga mulai juga student di Jerman, terus aku hmm. pakai 18 bulan ini untuk cari apa yang aku suka, apa yang mau aku lakuin gitu. Jadi kamu punya kesempatan juga 18 bulan ini untuk mencari tahu apakah Jerman itu tempat di mana kalian bisa berkarir untuk kalian atau untuk menggain experience juga sangatlah penting. Karena kalian bisa jadi outside the comfort zone ya. Jadi kalian bisa belajar tentang international, other nationalities gitu. Gimana caranya komunikasi for a better purpose. Nah, di Fresenius kita punya lebih dari 25 study program, Hmm, tapi hari ini kita fokus sama 4, which is the fashion sama biomedical. mhm. Ya, nih. Kategori study program portfolio kita tuh dari manajemen, life science and health, fashion design, sama technological approach. Buat yang fashion design, ini itu kita 7 semester. Fashion design sangat fokus untuk kalian yang ingin benar-benar create sesuatu. Lokasinya di Berlin, di capital city. Em, aku based in Berlin, jadi kalau misalnya fashion design itu sangatlah mm, nggak spesifik sih, tapi sangatlah broad karena orang-orang Berlin sangatlah internasional. Mereka Hmm, berpakaiannya sangat berbeda. Jadi untuk belajar fashion design, Berlin itu paling lokasinya yang paling tempat yang bagus. paling pas ya. Iya, tempat paling pas untuk berekspresi, Hmm, ya, untuk kreativitas. Dari semester awal kalian juga sudah mulai bikin portfolio, ya. Ini full time Bachelor of Arts, also in English, ya. Dari semester awal kalian sudah mulai bikin portfolio, kerja project langsung, dan belajar dari konsep sampai jadi produk. Jadi kalian bakal dibimbing sama profesor right away dari semester pertama, introduction culture history, different style yang berbeda, approach yang sangat berbeda. Kalian udah kalau kalian masih nggak tahu um, passion aku di mana sih? Apakah aku lebih ke art nouveau ataukah aku yang lebih ke street style segala macam. Dari situ kalian bisa belajar cultural history. Terus nanti pada akhirnya kalian juga bisa menemukan konsep kalian gitu. Biasanya setelah lulus untuk fashion design ini kalian bisa bekerja sebagai fashion designer itu udah pasti, stylist, product mhm. developer
atau bahkan jika kalian ingin membangun brand kalian sendiri gitu. Ya, karena kalian juga akan belajar tentang startup di semester 6 ini. Karena itu sangat penting untuk kalian yang ingin membangun brand sendiri, gimana cara memulainya. Oke? Mhm. Dan ada satu Nah, semester yang khusus internship ya, Nes ya. iya, itu harus diambil khusus Hmm. internship ini. Ya, Satu untuk semester internship, full tuh. iya, 1 semester, which is 6 Nice. bulan. Hmm. Kalian harus ambil internship, itu mandatory. Biasanya nggak semua internship mandatory, tapi di sini, di study program fashion design, itu sangat harus diharuskan untuk mengambil internship. Nah, kita juga punya live case, eh, graduate spotlight, di mana lulusan study program ini, mereka ambil internship di Maison Les Arts, di Paris, ya. Hmm. Terus konsepnya itu haute couture, di mana mereka nih bajunya itu dari leather yang Hmm. dijahit sendiri, ya, dari feather dijahit sendiri gitu. Dan ini koleksi bachelor final mereka yang mereka present. Karena at the end of the study program kalian harus nge-build sendiri fashion kalian, desain kalian, dan ini kayak presentasi kalian gitu, ya. Nah, apa gimana materialnya semua segala macam? Materialnya di-provide sama Fresenius, ya. The basic material di-provide sama Fresenius. Kalau kalian punya spesifik, oh, aku pengen kasih additional ini mutiara atau apa gitu, atau leather itself, kalian itu harus di-provide sendiri karena tergantung kalau studentnya Hmm. mau desainnya seperti spesifik, seperti apa yang desain, yes. Tapi kita juga provide the basic necessity to make a Oke. garment gitu. Dan nggak ada tambahan biaya lagi Nggak gitu ada Nes untuk. tambahan. Nggak ada. Oke, Tambahan kecuali biaya tadi itu yang kalau each yang ada individual, kebutuhan iya. sendiri individual tadi ya, Mm-mm, tapi the iya, basicnya udah di provide ya. mm-mm, Oke. iya. Kita juga punya live cases banyak yang lulusan AMD di Akademis Modern Design ini sama Fresenius. Kalau misalnya butuh further informasi, kalian bisa reach out ke Hmm. aku, nanti aku bisa share juga. Ya. Mhm. Yang kedua, kita juga punya Fashion and Design Management. Apa bedanya Fashion Design Management sama Fashion Design itself? Kalau kalian lebih tertarik ke bisnis side, ya, kita fokus di marketing, branding, strategi, dan bagaimana industri fashion bekerja secara global itu sendiri. Ini juga sama, 7 semester, lokasinya juga di Berlin. Ya, di sini internship kalian di semester 4, jadi di tahun kedua Hmm. itu. Dan itu juga full 6 bulan, fokus ke internship saja, lebih ke bisnis idea. Kalau kalian mau belajar jadi em, kalau misalnya teman kalian ada yang punya brand sendiri, nah kalian di sana take over gimana tuh brandingnya, marketingnya Hmm. gimana, strategi gimana, gimana cara masukin portfolio, gimana cara nge-branding ini ke luar, ke global, international atau ke lokal juga, ya. Dan yang ketiga, sustainability in creative industry. Ini adalah salah satu bidang yang paling cepat Hmm. berkembang saat ini. Mhm. Apalagi di Berlin, karena sustainability is not something new. Semuanya kan semua fast fashion ya. Sekarang, nah Hmm. di sini itu kalian belajar eh, banyak perusahaan yang sedang mencari orang yang paham akan sustainability, innovation. Gimana caranya supaya nggak fokus ke fast fashion doang dan problem solving di dunia kreatif. Nah, biasanya orang yang lulusan ini dia perginya ke arah kerjanya ke arah research, innovation management gitu, strategis gimana cara planningnya untuk gimana caranya supaya lebih sustainable in fashion aspect. Karena sekarang semuanya pada ngejar fast fashion kan. Semua Mhm. apa-apa durasi lifespan-nya tuh kayak cuma 1 tahun, udah gitu berubah lagi. Tapi di sini um, um, in the future itu kreativitas, fashion semua akan berubah. Mhm. Ya. Ini juga internship included di semester 5 ya. Kalian juga bakal punya elective di mana kalian bisa
pilih elektif mana yang kalian mau di Sustainability Lab, Digital Design, Innovative Practice Lab. Innovative Practice Lab itu kalian biasanya lebih condong ke laboratori, kalian kerja sama sama profesor, biasanya side to side gitu. Ya. Di akhir semester kalian ada exhibition atau enggak documentation. Presentation nih semua di kreatif industri di fashion kalian nggak punya kayak presentasi right away di PPT gitu, tapi kalian lebih provide outcome hasilnya apa yang bisa dibangun dari sustainability creative industry ini, kayak portfolio kalian gitu. Jadi kalau buat tesis gitu biasanya condongnya ke portfolio hasil kalian selama 3 tahun itu kayak gimana perubahannya, ya. Nah, slide selanjutnya kita bakal bahas lebih ke scientific. Sebelum kita masuk ke scientific, aku mau nanya, Mungkin ada ada yang nanya. pertanyaan nggak Mm. untuk kreativitas di bagian kreativitas ini? Kalau fashion design itu yang lebih ke mungkin sebagai saya orang yang nggak paham dunia fashion, tapi kalau saya coba jelasin secara gampang, fashion design yang gambar fashionnya ya, modenya, baju baju atau Mm-mm, fashion fashion lainnya mm-mm. gitu kan. Kalau yang design management yang opsi kedua tadi adalah untuk yang managing the brand Iya, gitu ya. iya. Kalau yang sustainability ini produk yang pengen kalau bahasa Indonesia sustainability itu kan keberlangsungan. Gimana? Jadi Iya, punya gimana? punya 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 satu life cycle yang bisa lebih lama karena di zaman sekarang Iya. kalau tadi Agnes cerita fashion itu cepet banget berubahnya. Apa yang Mm-mm. tren hari ini bulan ini mungkin bulan depan tahun depan udah completely different gitu ya. Tapi Iya. gimana itu belajar mengenai bisa lebih sustain, lebih berlangsung lebih Mm-mm. lama gitu ya. Iya, iya. Wow. Dan Benar. yang menariknya semua ada internshipnya. Nah, Agnes boleh boleh tanya nggak internshipnya di mana? Ini kalau saya nggak salah kan AMD juga punya partnership sama brand-brand yang keren-keren banget. Kamu, Benar, iya benar. hmm, AMD ini kita recently baru sign kontrak sama Porsche buat di bagian kreatif industri sama sustainability-nya juga. Jadi kalian kalau misalnya pilih sustainability in kreatif industri, bukan berarti kalian harus berkecimpung di bagian fashion ya, tapi bisa juga di bagian otomotif, di bagian semuanya, di bagian kreativitas industri. Karena semua industri juga butuh kreativitas, gimana caranya supaya sustain project segala macam. Jadi ini bukan tentang fashion kayak, tapi juga kayak beauty, automotive industry, medical also. Gimana caranya supaya bisa lebih sustain, tapi juga bisa ke production, evaluation, management, something like that. Dan kita juga collab sama L'Oreal hmm, itu kan base-nya di Jerman, di Düsseldorf ya. hmm. Kita juga punya alumni yang waktu itu pernah internship di L'Oreal, terus abis selesai internship, abis selesai study program, kontraknya dilanjutin. Itu juga bisa. Kita juga ada yang sama Coach, kita juga ada sama Louis Vuitton, yes. Kita banyak partnernya, kita juga bakal punya career days, di mana kita undang partner kita untuk present juga pas di career days di universitas kita untuk em, menjelaskan apa yang mereka cari supaya kalian juga bisa prepare selama 3 tahun pembelajaran bersama AMD Fresenius. Kalian juga kadang punya tour ke Düsseldorf untuk lihat langsung partisipasi ke L'Oreal. Mhm. Itu biasanya career days-nya tergantung sama International Career Service. Mereka yang bakal maintain semuanya. Tapi dipastikan dalam 3 tahun ini kalian bakal punya workshop events, career days, tour ke one of our company event, company corporate partner juga. Ya, Nice. Ada ya. LV juga kalau nggak salah ya, Iya, one of your partners juga kan ya. iya, kalian juga bisa visit LinkedIn. LinkedIn kita update banget, apalagi di bagian Hmm, akademis mode and design. Iya, nice, ya. keren-keren. Bapak Ibu, Oke. teman-teman, kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan fashion, fashion design, sustainability, monggo ya silakan boleh langsung open mic atau mau chat. Mhm. Ah.
ada chat kayaknya Oh, dari itu. oke. Oke. Ini tadi pertanyaannya biomedical science Iya, berhubungan. Oke, itu mungkin nanti karena slide berikutnya iya. ngomongin biomedical ya. Oke. Mm-mm. Oke, terus kita Nah, masuk ke bagian yang lebih ke scientific. oke, ini totally berbeda nih. Ini tadi ngomongin fashion, habis ini kita Yes. ngomongin biomedical, lebih ke science. Ya, biomedical kita durasinya 6 semester. Eh, beda dibandingin sama yang fashion design yang Oh semuanya iya, bagian fashion design. kreatif industri itu 7 semester. Kalau di Kan? 6. Jadi ini Hmm, beneran 3 tahun hmm, karena internship itu opsional di sini. oke. Kalau student mau partisipasi bagian dari internship, mereka harus register. Maka dari itu nanti mereka akan otomatis jadi 7 semester. Tapi tidak Hmm, diharuskan. Karena kenapa tidak diharuskan? Studi program biomedical science di bachelor science ini banyak banget lab work project, laboratory, mostly. Jadi oke. mostly mereka research, mereka bakal banyak banget ada aktivitas di lab, akses lab sama profesor untuk doing some research, ya kan ya? Dan biomedical science memberikan dasar kuat di biologi sama chemistry, di mana itu salah satu bagian terkuat kita di Fresenius University, ya kan? Dan juga experience di lab. Jadi Mhm. Jadi part internship pembelajaran, juga udah ibaratnya ketika kuliah juga udah iya, terjun itu langsung dia. gitu ya, udah Heeh, langsung iya, hands-on makanya experience ya. Oke. benar, makanya internship itu opsional karena experience di Hmm, labnya akan dari semester 1 kalian udah akan punya experience di lab hmm, selama 3 tahun, ya kan? hmm, Dan hmm, peluang karir di bidang di biomedical science ini biasanya mostly di kesehatan atau enggak research dan hmm. quality management, Oke. ya. Nah, makanya ini cuma 6 semester dan itu yang kalau misal kalian mau internship, biasanya internshipnya di antara semester 3 dan semester 4. Tapi kalian harus register dulu di awal tahun kalau kalian mau ambil internship. Ya. Dan itu kalian udah bisa lihat nih semester 1 ada yang namanya surviving in the lab. Nah, itu introduction nih. Gimana Hmm, tuh caranya apa sih pakai alat-alatnya, chemical, semua segala macem. Untuk kalian juga tahu yang bahaya apa, yang harus di avoid apa supaya kalian juga punya safety guidance. Ya kan? Nah, biasanya biasanya yang lulus kalian bisa masuk ke lab diagnostik, pharmaceutical companies, biotechnology, dan juga kalian bisa lanjut master dan PhD. Mostly biasanya mereka fokusnya ke master dan PhD habis biomedical science ini. Karena mhm. ini niche study program ya. Kalau cuman bachelor doang biasanya kurang suportif, biasanya mereka selalu lanjut ke master kita juga, karena kita juga punya master di biomedical science. Nah, habis itu mereka do research everything, baru bisa jadi kayak um, doing research, official research, semuanya, cell tissue, animal, semua kalian bakal belajar di sini. Ya, oke. Um, jadi gimana requirements-nya Hmm. untuk study program semua ini? So, Oke, ini berlaku yang buat yang fashion dan juga semuanya, biomedical ya. Ini iya, buat oke, oke empatnya semuanya tadi. benar. Gimana caranya supaya bisa di-admit untuk salah satu studi program ini? Oke. Kalian harus lulus SMA, ya. Mhm. Kalau SMA kalian dua SMA kelas 12, kalian bisa submit. Kalau kalian punya A-level, IB, or any other type of a higher secondary school certificate, kalian bisa submit ke International kita. curriculum. Hmm. Iya. Hmm. Mm-mm. Udah gitu CV kalian, uh, copy of passport. Tapi kalau kalian nggak punya paspor, masih belum punya paspor atau lagi on the way bikin paspor, kalian bisa submit later. Itu nggak Mhm. masalah. Tapi yang paling penting dokumennya itu higher secondary school certificate kalian. Kalau misalnya Ada kalian minimum grade requirement nggak, Agnes? itu depend sama dokumennya. Kalau misalnya kalian lulus Mhm. SMA 12 Mhm. Indonesia, SMA minimum grade-nya 70%. Oke. Untuk. Nah,
Kalau misalnya kalian IB, A-level, kita punya admissionnya sendiri lagi untuk Oke, dicek, ya. oke. Agak berbeda ya ininya ya Iya, requirementnya ya untuk mm-mm, IB mm-mm, sama A-level. mm-mm. Ketika mendaftar udah harus punya ijazah atau bisa kayak pas di kelas 12 Ini semester. aku, iya, Nah, oke ini lah ya, gimana tuh? benar. Nah, kalau Mm-mm. misalnya kalian lagi ongoing, kalian Mm, udah mau lulus tapi belum, kalian mm, bisa submit kayak estimation grade. Biasanya mm. SMA bakal di-provide gitu Ya, estimasi grade-nya berapa, ya, kalian udah bisa submit. Kita udah ya, bisa assess based on the estimation, final ya. grade gitu. Kita bisa accept. Oh, Nah, jadi nggak terus harus yang kedua, submit nggak ijazah harus akhirnya lulus. finalnya. Iya, enggak. Nah, ini Kalian sesuatu yang bisa. mungkin saya agak Mhm, agak tambahin ini berbeda banget sama public uni. Kalau public uni Jerman semuanya harus komplit semua dulu. Semuanya udah harus ready dulu baru bisa mhm, kita kirim. Jadi nggak bisa tuh saya di kelas 12 semester ganjil ya udah mhm, mau daftar mhm. nggak diterima. Dia minta ijazah akhirnya. Iya. Kalau kita fleksibel, kalau kita punya estimasi gitu, biasanya kita bisa tetap continue sama Hmm, prosesnya. Kita bisa accept dan kalian bisa submit upon arrival final oke, certificate-nya. Ya, oke. ya. Terus yang dokumen kedua yang paling penting itu English requirement. Hmm, Kita accept either IELTS, TOEFL, Duolingo, PTE, atau enggak Cambridge. Tapi kalau misalnya kalian lulusan dari IB, mhm. diploma atau A-level, maka English proficiency-nya bakal di-waive. Jadi kalian nggak usah submit Nggak perlu lagi. submit IELTS Iya, ya. Oh, mm-mm, nice. Oke. tuh. Nah, Perlu sertifikat bahasa Jerman nggak, Agnes? untuk ini tidak, tapi saya Hmm. selama bekerja sebagai study advisor lebih dari 5 tahun, saya selalu advise student untuk datang dengan A2, A2 level, A2 A2 at ya. least. Ya, Iya, itu setuju sih. kayaknya Hmm. itu bukan untuk pembelajaran, tapi untuk diri sendiri Untuk sih. kehidupan sehari-hari Iya, ya. heeh, untuk Biarpun kehidupan di sehari-hari. kampus pakai bahasa Inggris, tetap Mm-mm, butuh pengetahuan bahasa Jerman untuk bisa iya, survive di Jerman gitu ya. mm-mm. Oke. Untuk untuk tahu bahasa-bahasa yang gampangnya aja dulu gitu, Hmm. kayak kayak jadi Mhm. gitu. Nah, dari bachelor kita punya dua requirements untuk qualified, which is the entry test sama oral test. Kalau Oke. kalian qualified sama document admission, kayak kalian fulfill the basic requirements, kalian bakal di-invite untuk entry test Oke. sama kita. Entry apa itu apa entry testnya? Entry testnya itu cuman basic knowledge kayak mathematics. Mhm. Tapi itu untuk biomedical sciences, mathematics, science, IT, Oke. information semua. Kalau Ya. fashion, it's more towards the business, portfolio kalian, Mhm. kreativitas kalian yang diuji. Jadi kayak spatial thinking, semua kayak gitu, kayak the basic IQ, EQ Tapi test. perlu ada tes kayak kalau di bagian fashion nih, perlu tes gambar gitu nggak? Mungkin Oh, atau enggak. nggak Enggak, kalau butuh itu tes enggak. gambar. Kalau itu enggak butuh. Oh, oke, Makanya kalian mulai bachelor kan? Makanya karena oke. Ke- kita nggak expect kalian bisa Oh, gambar kayak Picasso. Aku aja nggak udah bisa jago gambar, jadi nggak gambar usah gitu nggak ya? apa. Iya enggak, Karena memang karena mau kalian diajarin bakal dari di train. awal. Iya, Oke, mm-mm. oke. Portfolio udah pernah bikin something atau pernah punya gambar something, matters nggak? Enggak. Kalau punya lebih bagus dan kalian Supporting akan ya. improve, iya Hmm. benar. Kalau enggak, kalian juga akan mulai belajar juga. Karena ini juga benefitnya di private university kan. Kita punya small classes, jadi profesornya juga punya direct Hmm. komunikasi sama each individual yang belajar juga sama kita. Jadi nggak semua apa sih di kayak semuanya langsung sama gitu. Kalian harus bisa Hmm. semua gambar. Enggak. Jadi kalian punya pace kalian sendiri-sendiri dan itu nggak Hmm. masalah. Wow, oke, nice. Ya. Tadi yang tes, jadi kalau kayak biomedical, berarti tesnya yang berhubungan dengan science lah ya, STEM ya, ada Iya. matematika, Mm-mm. ada Iya. berhubungan dengan ini. Kalau yang bagian fashion, tesnya lebih ke, Em, lebih ke kreativitas, lebih oke, kayak kayak
IQ test gitu. Kayak misalnya kayak Oh, kan numerical, kayak logical thinking, logical thinking, kayak creativity. Karena memang itu yang creativity, dicari exactly. ya, itu Mm-mm, yang matters mm-mm. ya kalau di bidang Iya, kalau kuliah fashion kan kreativitasnya kayak gimana. mm-mm. Oke, interesting. Ada persyaratan lainnya mungkin Agnes? Kalau misalnya entry testnya udah pas, kita bakal oral test. Mhm. Oral test itu kayak cuman motivation, personal Oke, strength, weaknesses, each oke, individual aja. Kalau mereka punya the right mindset buat study oke. program ini. Tesnya online atau harus datang ke Jerman nih buat tes? Lah, mereka semua pasti pada mau datang ke Jerman kan ya. Tesnya online Tesnya semuanya. bisa online ya. Oke. Ya, semua tesnya online. Oke, jadi bisa dari Indonesia udah bisa dilakukan Ya, ya. Jadi nggak harus iya. kita ke Jerman dulu buat ngelakuin tesnya. Mm, Oke. Ada yang ada resen nih pertanyaan. kayaknya nih. Iya nih. Boleh silakan. Nih siapa nih? Rival mau open mic, mau langsung nanya silakan. Rival Reksi Pahlevi. Monggo kalau mau nanya. Oke, selamat siang Kak Agnes. Salam kenal, Selamat saya siang. Rival dari Serang, Banten. Ya, oke, ini Kak ada yang ingin saya tanyakan ya, Iya. terkait dengan misalkan kita ada ijazah dari Indonesia kan, setahu saya kayak perlu penyetaraan ijazah ya, apalagi untuk yang bagian sains, misalkan kita ketika mau apply sains di luar negeri. Nah, di Hmm? Jerman ini apakah perlu penyetaraan ijazah dulu atau tidak ya Kak ya? Nah, kalau misalnya lewat Ini private kontesnya berarti mau university, master ya, Rival ya. Saya pertegas dulu nih. Mau mau bachelor atau mau master? Ya, baik. Kalau idealisme saya memang pengennya lanjut master. Cuma Oke. ketika saya lihat ternyata opportunity-nya bagus nih gitu. Mungkin kalau mau ulang Hmm. bachelor di luar negeri juga nggak masalah gitu kan ya. Oh, oke. Oke. Jadi bisa bachelor, bisa master nih. Oke. Ya, oke. betul. Kalau misalnya Kak Rival mau bachelor lagi, udah punya bachelor sebelumnya dari university yang sudah terregistrasi kualitasnya sama BAN PT, Mm-mm. em, Kak Rival nggak usah melalui entry test lagi. Kak Rival bisa langsung direct akses ke bachelor kita tanpa harus menggunakan entry test atau oral test, tapi harus lewat interview juga gitu, personal interview. Hanya itu. Kalau misalnya Kak Rival belum mempunyai bachelor, maka kita akan Tadi ada akses tesnya Kak tadi ya, Rival entrance test. pakai high school, sama entry test dan oral test. Oke. Kalau Tapi buat master, biasanya kita selalu menganjurkan student kita kalau misalnya udah punya master langsung kalau udah punya bachelor langsung masuk ke hmm, master. hmm, Tapi itu juga tergantung karena master kita juga hmm, kalau misalnya spesifik di chemistry atau spesifik di biologi atau di hmm, pharmaceutical, kita juga harus lihat dulu bachelornya backgroundnya hmm, dari mana hmm. gitu. Jadi nggak semua punya akses. Oke. Kalau mau dari bachelornya di Indonesia, mau masternya di Fresenius di Jerman, um, submitnya langsung ke Fresenius kan ya? Iya, Oke, mungkin kalau rival konteksnya ini agak berbeda ya. Kalau buat public uni, kamu misalnya mau master di Jerman, kamu punya bachelor, ya itu harus ada proses tambahan, nggak kayak di private. Jadi agak berbeda. Kalau di public ada yang namanya proses di bahasa Jermannya Anerkennung, karena nggak semua universitas di Indonesia diakui atau disetarakan supaya bisa master di sana. Agak berbeda prosesnya kalau buat public uni. Lebih kompleks. Hmm. mm-mm. Iya, betul. Gitu. Saya juga sempat ini ya, Mm. browsing-browsing gitu ya. Dari Mm-mm. tahu informasi kalau ke luar negeri itu, khususnya di Jerman ya itu perlu anerkendung dulu ya. Ya, itu Kalau kalau di public. berkuliah gitu. Oh, itu Betul. berarti berbeda ya, berarti untuk Itu public di sama negeri. private. Nah, Ya, oh gitu. Hmm, ya. baik Nanti baik. saya juga akan ada sedikit tambahan cerita lagi tentang apa sih bedanya kuliah di public dan di private. Ya, Nah, untuk Agnes. kayak Mm-mm. apa? Setahu saya kalau yang misalkan di UK atau di US itu kan Mm. kayak ada tes matematik atau sains itu Oh, ya. yang penyetaraan internasionalnya itu apakah di Jerman juga perlu ya? Kalau master di Jerman, di public, ada beberapa yang minta GMAT.
Tapi itu nggak umum. Kebanyakan master di public Jerman itu mereka ngelihat bachelornya em, ngapain aja, cocok nggak dengan masternya. Jadi misal, apalagi terutama yang agak cross berbeda jurusan ya, misalnya kamu dari sastra mau ke ekonomi gitu. Mereka akan perhatikan, ya ini nggak bisa nih karena kamu nggak pernah belajar bisnis di sastra gitu kan. Tapi kalau align, misalnya kamu dari IT bachelor mau ke IT master, itu mereka lebih lebih gampang lah. Karena mereka cuma lihat, oh kamu dari IT, kamu ada algoritma, dapat programming, dapat apa, itu biasanya gitu. Tapi setiap setiap kampus pasti beda-beda kalau buat master itu. Ada yang minta GMAT, ada yang minta tes lagi tambahan, ada yang butuh interview, tergantung kampusnya. Ada lagi Ah, mungkin, Bang Fandi rival? dan Agnes. Iya, Ya, untuk saat Oke. ini saya lanjut nyimak dulu. simak dulu ya. Oke, Oke. terima kasih. Ya, Agnes, sama-sama. ada lagi Oke. mungkin tambahannya? Iya. Jadi untuk kalau misalnya ada orang tua yang partisipasi dalam webinar ini, Mm-mm. biasanya pertanyaan utama mereka adalah apakah anak saya bisa dapat pekerjaan? Itu pertanyaan yang paling Oh iya, sering saya, betul. ya benar. Ya. Jadi aku ingin menekankan lagi di Mm-mm. Present News kami tidak hanya mengajar atau mengajar iya profesor kita, tapi tidak hanya mengajar, kami mempersiapkan juga mahasiswa kita untuk masuk ke dunia kerja. Jadi Mm. aside dari konten course yang tadi kalian lihat, kita juga Mm. punya additional participant juga session how to live in Germany and how to work in Germany. Dan itu kita fokuskan ke students untuk prepare mereka untuk siap abis mereka lulus. Biasanya kan kalau Mm. misalnya mereka lulus gitu, apalagi bachelor ya, Mm. mereka masih bingung gitu. Bener nggak sih ini? Apa sih course yang aku ambil segala macam Mm. nanti kerjanya kayak gimana ke depannya gimana biasanya Mm. apalagi kalau di negara asing gitu kan mereka kan juga Mm. bingung gimana sih prosesnya harus ngapain sekarang. Nah, melalui living in Germany, working in Germany session itu kita Oke, juga mempersiapkan mereka untuk oke, ready to be on their own feet gitu after graduate from oke. study program. Mm-mm. Ya. Agnes, mungkin beberapa orang tua di sini juga punya satu pertanyaan yang mau saya Mm. wakilin. Mhm. Private university berbeda dengan public university, tidak dapat benefit tuition free ya. Jadi ada tuition Mm-mm. yang harus dibayarkan. Mm-mm. Boleh nggak kamu bocorin? Ini range tuitionnya di berapa sih kalau di Fresenius itu? Frozen News kita paymentnya itu lumayan kalau dibandingin sama universitas private lainnya sangatlah Mm-mm, fleksibel. mm-mm, Kita accept monthly payment, which is di mhm. mana most of the university nggak accept monthly payment Ya juga. benar. Biasanya Mm. mereka Per yearly semester payment atau sih, yearly? Ya. atau enggak iya. Mm. Kita monthly payment berkisaran dari 950 euro sampai 1.100 Oke, per tergantung bulan. course ya, Iya, tergantung program tergantung ya. courses. Iya. Oke. Mm-mm. Ya, itu. Em, Pertanyaan juga yang mungkin ditanyain sama teman-teman atau ini beasiswa. Biasanya ada ini beasiswa nggak opportunity untuk beasiswa kalau di Fresenius? Ya, kita kita beberapa studi program kita provide beasiswa, scholarship, Hmm, limited scholarship, ya. hmm, Untuk program yang tadi saya sudah jelaskan untuk fashion dan untuk biomedical, untuk saat ini memang tidak menyediakan scholarship. Yang oke, kami fokuskan untuk di studi program yang tadi itu lebih kualitas ke program, yes. pengalaman praktis, kesiapan kerja setelah lulus. Dan Jadi industri value, ininya ya iya. relationshipnya Iya, ya jadi kalau kalian lihat tadi kita corporate-nya sama top brands itu ya. top brand, high tier Hmm, gitu. Jadi hmm, value-nya bukan di potongan biaya, tapi aksesnya. hmm. Bagaimana mahasiswa juga bisa benar-benar siap masuk ke dunia kerja dengan akses korporat kita. Oke, thank you Agnes. Saya ada beberapa slide yang mungkin teman-teman orang tua murid di sini berguna ya karena kita mau bahas kenapa em, kuliah di private itu bisa jadi opsi.
Karena untuk bisa kuliah di Jerman, ya sebagai background Bapak Ibu teman-teman, saya alumni Darmstadt Universitas. Saya pernah kuliah di Jerman, setelah saya kuliah saya pernah kerja di Jerman. Total saya pernah tinggal 13 tahun lamanya di sana. Jadi selain saya membantu anak Indonesia kuliah di sana, saya sendiri adalah alumni Jerman. Sama kayak Agnes juga kuliah di sana. Nah, di sini konteksnya saya mau cerita adalah tantangan kuliah di Jerman dari point of view bachelor ya, karena ya, sebagian peserta malam ini banyak dari bachelor. Kalau kuliah di Jerman tuh kita bicara yang public dulu nih, kita bicara yang pakai bahasa Jerman. Karena itu yang paling populer karena kita dari sebagian besar memang ke universitas publik dan menggunakan bahasa Jerman. Tantangan nomor satu, bahasa Jerman itu nggak bisa dipungkirin. Itu tantangan nomor satu dan juga paling menantang, ya. Kenapa kayak gitu? Karena kita sering ditanyakan ya, Pak, kita kan juga ada kelas bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman susah nggak? Oke, susah dibandingin apa? Dibandingin bahasa Inggris. Wah, nggak fair kalau dibandingin bahasa Inggris. Di Indonesia, anak bayi aja udah lancar ngomong bahasa Inggris ya. One, two, three, segala macam. Mereka udah sangat fasih. Dan kita di kota besar di Indonesia terpapar bahasa Inggris itu sangat, sangat, sangat everyday gitu ya. Itu udah jadi bahasa kedua kita. Tapi bahasa Jerman ceritanya berbeda. Banyak yang belajar bahasa Jerman baru di ujung-ujung nih, baru di kelas 12, baru di kelas 11. Itu pun nggak 100% belajarnya. Dan bukannya nggak mungkin ya untuk tetap bisa ke Jerman, mungkin karena setiap orang itu punya kemampuan belajar bahasa yang sangat beda-beda. Tapi em, yang akan nanti menentukan mereka di sana bahasa Jermannya gimana adalah persiapan sebelumnya. Jadi bahasa Jerman harus dikuatin sedini mungkin. Kalau nggak, kalau bahasa Jermannya nggak kuat, berangkat ke sana itu akan ngefek pas lagi kuliah. Kerasa banget, nggak ngerti apa-apa. Ya, karena apa yang kita ajarin di Indonesia, di kelas, itu kan textbook. Ya, sesuai kurikulum. Tapi sampai di sana, orangnya ngomong lebih cepat. Beberapa daerah menggunakan dialek. Teman-temannya ngomongnya juga pakai bahasa slang. Jadi sesuatu yang nggak nggak dibayangin sebelumnya. Itu secara jujur harus saya bilang itu tantangan besar bahasa Jerman. Kedua, ini konteksnya kalau lagi-lagi yang mau pakai bahasa Jerman, kuliah di public, bachelor, karena lulusan SMA di Indonesia, apalagi yang belum belajar bahasa Jermannya dari dini, harus kalkulasi ada gap year ya. Terutama ini juga jadi pembeda kalau di public uni itu mereka mau minta ijazahnya udah komplit dulu, jadi sudah ada keluar ijazahnya baru bisa ngelamar ke uni. Plus ngelamar ke uni pun juga nanti harus student college foundation. Ini satu hal yang mungkin tadi kelupaan. Em, Lulusan SMA Indonesia nggak bisa langsung kuliah ke Jerman. Karena di Indonesia kita tuh sekolah cuma 12 tahun, sementara di Jerman rata-rata sekolah 13 tahun. Jadi dianggap nggak setara. Harus foundation dulu selama 1 tahun. Nah, di private seperti di Fresenius, correct me if I'm wrong ya, Agnes, tapi nggak dibutuhkan kan untuk student college kayak gitu ya. Bener ya? Oke, Mm-mm. jadi kita bisa langsung kuliah, benar-benar Ya, langsung sebagai student di sana. Sementara kalau yang di public harus foundation dulu selama 2 semester. Nah, ini bisa jadi tantangan. Kenapa? Karena ya jadinya prosesnya lebih lebih panjang gitu ya untuk bisa kuliah ke sana. Yang ketiga, kuliah di publik di Jerman dengan tidak ada tuition fee. Banyak hal yang tadi Agnes cerita di awal, kayak metode pengajaran yang lebih industri praktis, yang lebih dekat dengan kebutuhan di dunia industri, yang lebih dengan company-company. Itu berbeda kalau di public, karena public university di Jerman lebih mengutamakan ke penelitian, lebih ke research, lebih ke theoretical, lebih ke lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, ini belum tentu cocok buat semua orang. Karena
Di Jerman itu mereka strong di research, mereka strong di penelitian gitu kan. Itu kadang-kadang buat kita yang dari Indonesia agak kaget. Kenapa? Karena untuk ngikutin metode pengajaran yang research based penelitian ini butuh kemandirian yang bisa dibilang harus strong banget gitu ya. Karena kita nggak bisa expect dari yang ngajarin, dari dosen atau dari profesornya untuk selalu reach out gitu ya. Kita harus, studennya yang harus reach out ke profesornya. Dan harus banyak belajar sendiri, banyak self study-nya, harus banyak riset tambahan. Jadi di kelas lecture itu hanya basic atau hanya pengantar aja, tapi ilmu yang didapat sebenarnya mereka expect untuk self study. Ya, jadi metode pengajarannya lebih ke self study dibandingkan di kelas. Nah, guidance maksudnya gimana? Em, Public uni itu biasanya rasio antara dosen dengan student, setahu saya angka terakhir itu ini tergantung, kalau di bachelor itu pasti lebih lebih banyak studennya dibanding di master. Semakin populer jurusannya kayak jurusan IT, jurusan engineering, jurusan science, itu biasanya studennya banyak banget yang kalau di public uni. Jadi rasio antara profesor itu bisa 1 banding 100 atau bahkan 200. Saya alumni Darmstadt. Darmstadt itu salah satu elite university dan informatik adalah yang paling populer di sana juga. Zaman saya dulu, satu angkatan saya ada hampir 1.000 orang. Jadi kita harus banget berjuang untuk bisa ngikutin gitu di awal ya. Sementara kalau tadi Agnesita di private itu situasinya berbeda karena satu kelas dibatasin 25 orang ya Agnes ya, correct me if I'm Ya, wrong ya. 25 ya. orang. Jadi memang small circle ya, lebih 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 guidance dari pengajarnya itu lebih dapet gitu loh. Itu berbeda ya antara antara yang 1 banding 100 dengan 1 banding 25 pasti kerasa bedanya. Oke. Ini tentang tantangan kuliah di Jerman ya, buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang plan anaknya mau ke Jerman. Kita sampaikan ini apa adanya karena kami punya pengalaman 16-17 tahun dan kami nggak pengen hanya, oh ya penting anaknya berangkat, yang penting ke Mm-mm. Jerman. Tapi kita juga, Bapak Ibu harus tahu kalau opsi publik ini kayak gini, kalau opsi lainnya seperti apa. Nah, tentu aja salah satu yang jadi bahan pertimbangan adalah mengenai biaya. Ini nggak bisa dipungkiri, 1 euro sekarang 20.000 lebih. 20. Tahun lalu masih 16.000 ya, ini naiknya ya sebenarnya rupiahnya yang lemah, kita bilangnya kayak gitu. Jadi saya coba cari datanya ya, kalau kuliah di Jerman dibandingkan kuliah di negara barat lainnya, supaya fair nih, apple to apple comparisonnya. Kita coba bandingin sama kuliah di UK, kita coba bandingin sama kuliah di Australia, Kanada, dan yang deket deh di Singapura gitu ya. Yang orange itu adalah living cost, sementara yang biru adalah tuition fee. Nah, di public Jerman paling buntut nih ya, grafiknya paling kanan, paling kecil, paling pendek nih bar chartnya, karena memang di Jerman untuk public tidak ada tuition fee. Tapi tadi Agnes cerita tuition fee di private berapa? Kurang lebih itu kalau dirata-ratakan sekitaran 10.000 per tahun. Even ambil private university, di total dengan universitas lainnya, Jerman masih menarik. Karena masih berada di posisi buncit. Masih paling rendah. Ya. Dan even dibandingkan tetangga kita Singapura. Karena Singapura itu yang paling mahal sekarang adalah living cost-nya di sana. Jangan lupa juga Singapura hanya punya 5-6 juta penduduk. Jadi lulus dari Singapura, saingan untuk bekerjanya jauh lebih besar dibandingkan di Jerman atau di Eropa. Jerman punya 85 juta penduduk, Eropa ada 450 juta. Opportunity untuk kerja setelah lulus sangat besar. Masih sangat besar sampai sekarang. So it's a good ini ya options gitu ya untuk ke Jerman. Dan terakhir, kalau kita compare nih in total, ya ini satu, mungkin Bapak Ibu boleh ambil screenshot dari halaman ini.
Kalau kita calculate semuanya, ya, kuliah di public university versus di private university. Total study duration, ini bachelor ya. Kalau di public, kita calculate butuh 5 tahun karena harus foundation. Dan biasanya jarang student yang bisa kan kan kalau kalau bachelor itu antara 6 sama 7. Jarang student bisa menyelesaikan tepat waktu. Ada, tentu aja pasti ada yang bisa, tapi kebanyakan pasti agak molor. Biasanya molornya mau nambah 1 semester, nambah 2 semester. Jadi kita calculate in total 5 tahun. Sementara di private, mereka karena tadi small circle, lebih lebih dekat dengan komunitasnya, untuk bisa selesai tepat waktu biasanya lebih achievable gitu ya. Nah, jadi kalau di public 5 tahun totalnya, kalau di private 3 tahun. Memang di public tidak ada tuition fee. Sementara kalau di private ini saya cari gampangnya aja, saya ambil angka 10.000 euro per tahun. Living cost, ya poin ketiga adalah kita bicara living cost. Living cost di Jerman itu saat ini sekitar 13.000 per tahun. Living cost itu apa? Living cost itu biaya apartemen, biaya makan, minum, asuransi, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain lah. Jadi kalau total itu ditotalin semua, living cost sekitar 13.000 per tahun atau 1.000-an per bulan. Mau kuliah di public, mau kuliah di private, sama living costnya juga segitu. Nah, semua kalau kita totalin, kuliah di public 5 tahun dan kuliah di private 3 tahun, hanya beda 4.000 euro. Nah, itu tapi bisa lebih cepat selesainya 2 tahun. So it's perbandingan ya. Kita berikan informasi ini supaya Bapak Ibu lebih punya bayangan. Ya, kalau mau memutuskan untuk ke public, bahasa Jerman adalah salah satu yang paling penting dan itu harus dikuatkan buat studentnya. Oke, itu slide terakhir dari saya. Mungkin abis ini jadi banyak pertanyaan. Kalau nggak salah tadi pas saya lagi cerita ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Mungkin kita lanjutin pakai sesi tanya jawab ya. Jadi sebelumnya ini nomor telepon kita. Kalau Bapak Ibu peserta webinar malam ini teman-teman semua ada pertanyaan berhubungan dengan Fresenius, berhubungan dengan kuliah ke Jerman. Ini nomor WA kita. Feel free untuk chat, untuk tanya-tanya. Kalau tim kita bisa jawab, kita akan langsung jawab. Kalau enggak nanti dibantu Mbak Agnes ya, boleh ya? Mm-mm. Jawab. Iya. Agnes kan adanya di Berlin nih, jadi perbedaan waktunya Mhm. juga cukup 5 jam nih sekarang perbedaan waktu. Jadi mungkin kita coba bantu dulu di Indonesia, baru nanti kalau kita nggak bisa jawab kita minta bantuan Agnes. Oke, kita lihat udah ada berapa pertanyaan nih. Silakan ya Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, dibandingkan bahasa Jepang, saya nggak tahu karena saya nggak pernah belajar bahasa Jepang. Saya pikir bahasa Jepang lebih susah. Bahasa Jerman tidak butuh belajar tulisan, ya karena bahasa Jerman tulisannya sama seperti bahasa Indonesia. Yang dibutuhkan butuh belajar gramatiknya, butuh belajar ngomongnya, tapi nggak perlu baca tulisan. Menurut saya bahasa Jepang lebih susah. Kedua, untuk slide, sayangnya kita nggak bisa bagiin untuk slide. Jadi di screenshot aja kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau nggak, di screenshot aja bagian mana yang pengen ditanyakan. Kayak gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini Mas Rival masih ada pertanyaan? Monggo, silakan. Oke, terima kasih atas ilmunya, Pak, atas informasi yang diberikan oleh Kak Mhm. Sandi dan juga Kak Agnes. Saya ingin bertanya terkait dengan kesempatan yang di apa, jurusan IT. Itu Boleh. bagaimana ya? Di Mm-mm. Fresenius atau Apalagi di luar Fresenius? Pertanyaannya Mas Rival. eh silakan mau dari Press News ataupun di luar itu juga tidak Oke. masalah gitu. Agnes Ya, mungkin mau untuk cerita tahu nggak kalau IT gambaran di Fresenius seperti ya, apa? Mungkin kamu tadi ada slide-nya, silakan ya Agnes. biar tahu Em, gambaran terkait apa? nanti lanjut ke master di IT itu seperti apa Boleh. begitu. Oke, bentar ya. Oke.
Lagi loading. Bentar. Oke. Nah, aku balik dulu ke presentasi list yang kita Mm-mm. punya Fresenius. Nah, ini dia. So, di Fresenius kita punya bachelor di computer science. Kita juga punya master di computer science. Yang bisa dipilih majornya either cyber security atau artificial intelligence. Terus kalau yang beneran IT tapi mau masuk ke bagian um, SAP language, kita punya SAP Engineering and Analytics. Itu also juga part of the IT study program yang kita punya dan kita partner side to side sama SAP-nya itu sendiri. Kalau kalian tahu SAP itu dari Jerman, ya itu Hmm. software programming dari Bisnis. Jerman dan kita Hmm. ya corporate bareng dan study programnya itu dibuat bersama sama SAP-nya sendiri. Jadi kalau misal kalian lulus nanti di study program ini, kalian bukan cuma dapat sertifikat dari Fresenius, tapi juga official certificate dari SAP-nya juga. Kalian dapat additional SAP certificate AP language program. Kalau kalian aware of it, yes. Dan juga kalian bakal dimentor langsung sama alumni SAP yang pernah kerja di SAP itu. Jadi itu potential future yang kita punya buat di IT sector computer science dengan dua major, either cyber security atau artificial intelligence atau our SAP engineering sama analytics. Itu IT kita. Jawab ya, Wah, Mas ini Rival ya. keren nih. Iya, keren Kak. Soalnya biasanya ketika saya coba Backgroundnya IT lamar-lamar ya. loker, Hmm. iya betul IT. Biasanya ketika saya lamar-lamar loker IT itu mensyaratkan Hmm. bisa SAP ini. Makanya Mm-mm. ketika sini, wah ternyata berkesempatan pendidikan dengan SAP-nya langsung begitu ya. Langsung. Iya, Kampusnya kalau nggak langsung. salah di Heidelberg ya, Agnes ya. Ini yang Eh, iya, dekat kampus dekat kampusnya headquarternya cuman SAP. iya benar cuma 30 menitan dari headquarternya SAP. Iya. Oh, apakah ada ini Kak? Apa kesempatan untuk internship seperti itu Kak? Seperti fakultas yang lain? Kalau buat master balik lagi internship itu opsional. Tapi kalian punya Oh, kesempatan untuk intern di Aksesnya udah ada. aksesnya, ya. Ya, aksesnya udah hmm. karena udah di daerah di situ. Mm-mm. Udah ada udah Iya. ada ordalnya kalau bahasa kita sekarang di Indo. Ya. Iya, betul. Apalagi ini berkaitan dengan perusahaan SIP-nya langsung ini. Apakah Mm-mm. bisa Iya, gitu loh, ambil internship di perusahaan mm-mm, tersebut begitu? Hmm, benar. oke. Ya. Dan Oke, terima kasih dan kita banyak, Kak. Hmm. Fresenius juga salah satu-satunya university privat yang kerjasama sama SAP. Ya, Hmm, benar-benar yang lain nggak ada. wah, keren. Iya. Iya. Kalau Ya. untuk apply-nya bagaimana, Kak? Apakah langsung di situs Fresenius-nya ataukah ada metode khususnya Kak Apply untuk apply ya untuk jurusannya atau apply apply internshipnya? Apply jurusannya? ya untuk apply ke Fresenius di bagi apa jurusan teknologi ini SAP Engineering ini. Bisa kita bantu nanti Mas Rival. Kita Oh, gitu WO ya. ini kita partner perwakilan Hmm. resmi Fresenius di Indonesia. Hmm. Jadi kalau dari peserta, dari Mas Rival atau teman-teman semua ada yang tertarik di fashion design, fashion management, atau Hmm. bahkan di biomedical untuk mau kuliah di sana, bisa kita bantu. Kita bisa bantu mulai dari proses dokumennya ya, karena kan dokumennya harus dilegalisir, harus diterjemahkan. Kita juga bisa bantu sampai ke pengurusan visanya, karena tetap harus ngurus visa untuk bisa berangkat ke sana. Terus juga sampai nanti tentang ini pencarian tempat tinggalnya di sana. Jadi Hmm. udah dapat LOE-nya nih, udah dapat visanya, mau Hmm. berangkat, mau tinggal di mana? Itu juga jangan Oh, lupa dipikirin. Nah, itu semua kita bisa iya. bantuin. Oh ya, paket lengkap ini ya. Siap, Yes. Mas. Nah, Nanti kontak kita aja kalau mau tahu detailnya kayak gimana. oke, baik, Mbak. Iya, ada yang mau saya tanyakan hampir lupa ini. Ya, silakan. Saya kan lulus
kemungkinan lulus S1 ini di bulan Juni ini. Lulus Jadi sekarang S1 lagi menggarap IT, skripsi, ya informatik, betul, computer science. informasi. Mm-mm. Nah, di bulan Juni. Nah, setahu saya umumnya umumnya universitas luar negeri itu buka pendaftaran dari Maret sampai Mei. Nah, Oke, sedangkan saya kan baru lulus Juni, ini baru ya, keluar ijazahnya gitu kan ya. Nah, betul. apakah bisa mendaftar di Presidiusnya di tahun ini juga ataukah nunggu dulu tahun depan? Begitu di jadwal pembukaan di bulan sekitar Maret sampai Mei begitu. Oke. Ini bisa aku jawab, Coach Sandy. Mm-mm. Kalau kamu udah bisa apply, kita udah buka buat winter intake kita di September Oktober ini. Um, Program kita akan jalan di September Oktober. Jadi kalau misal kamu Korifal bakal lulus di bulan Juni, berarti di semester akhir ya. Ini lagi di semester akhir ya berarti ya. Bisa submit dulu transkripnya yang udah dikerjakan dengan current grade-nya. Nanti abis itu, kalau misalnya udah lulus, nanti bisa submit the final documents-nya ke kita. Kita lumayan fleksibel dengan dokumen selama kita bisa verify universitas, study programnya, sama current grade, kita bisa proceed sama Hmm. aplikasinya Corrival. Oke. Oke, baik. Terima kasih informasinya Kak Berarti Agnes dan di juga. Fresenius bisa 2 kali intake kayak di atau berapa kali intake setahun? Tergantung study programnya. Oh, Kalau ya beda-beda ya. tergantung study program. Kita punya Hmm. satu intake 1 tahun atau enggak 2 summer winter. Kalau enggak winter Oke. doang, kalau enggak summer doang. Oke. Jadi Tergantung ada study yang program. 2 kali per tahun, ada Mm-mm. yang hanya 1 kali per Iya. tahun. Oke. Sip. Baik. Mungkin nanti akan saya tanya lebih lanjut di WhatsApp, gak apa-apa ya Kak ya? Boleh, Terkait boleh dengan Mas. mungkin syarat dokumen dan sebagainya Ya, begitu ya. nanti dibantu sama tim kita untuk kelengkapan ininya, admission requirement-nya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rival. Saya lanjut ke pertanyaan lainnya. Ini mungkin pas juga nih buat Agnes nih dari Hmm. Kak Stella nih ya. Jurusan Biomed Science diminati studi Jerman. Bagaimana peluang karir? Oke. Pe- Peluang karena em, bentar, saya bahasa Indonesia dipikirin dulu. Karena peluang karirnya kan kita di Jerman terkenal akan either IT, engineering, sama Mm-mm. medical science research ya. Karena city, kota yang kita, Mm. Mm. kampus yang kita punya untuk biochemical itu sangatlah untuk jurusan itu sendiri di Idstein. Kalau kalian bisa This time. Google Idstein ya, Idstein Mm. itu kota kecil di Jerman yang Mm. terkenal akan chemistry industrinya dan Tulisannya kayak chemicalnya. gini nih, saya tulis It's time. Benar, Mm-mm. Idstein. Gimana karirnya? Kalau karir itu tergantung di biomed science biasanya mereka lebih ke jurusan chemistry ya. Mereka lebih ke pharmaceuticals juga. Tergantung kalian mau do research atau apa atau R&D, peluangnya sangat besar. Tapi dan juga seperti yang Kosendi kasih tahu di awal, untuk jurusan ini Jerman language sangatlah spesifik. Mm. Mm. Tetap Kalau butuh. benar, walaupun universitas kita programnya Inggris, everything taught in English, tapi untuk masuk ke jurusan itu juga dibutuh required German language yang sangat profesional. Nah, makanya itu Fresenius juga support di bagian itu. Tapi untuk kelangsungan bahasa Jermannya tergantung individual kan ya, seberapa mereka mau Mm. memput effort untuk belajar Jerman karena learning language is not easy. Tapi karena Academic. kalian di Einstein, Mm. di kota kecil itu kalian di force untuk ngomong pakai bahasa Jerman. Mm. Walaupun lingkungan sekolahnya, universitasnya very international, tapi kalian tetap tinggal di Einstein di kota kecil Jerman, di mana Jerman is a must gitu. Jadi kalian mau nggak mau harus di force untuk ngomong bahasa Jerman. Jadi Mm. secara alamiah, naluri gitu, kalian bakal improve juga bahasa Jermannya. Nggak kayak aku yang di Berlin. Kalau di Berlin kamu bisa Iya, happy dengan bahasa Inggris aja ya, mm-mm. bisa survive Iya, ya dengan bahasa. heeh. Tapi kalau di kota Iya, kecil agak berbeda ceritanya. iya.
Tapi kalau nggak salah kalau di biomedical bahasa Jerman masuk ke dalam kurikulum kan atau gimana Agnes? Iya, heeh. Kita juga masuk ke dalam kurikulum Hmm, karena itu juga part of learning process kan. hmm, Eh, kurik Tapi kurikulum yang masuk ke Jerman yang masuk ke dalam kurikulum itu sampai A2, hmm. A22. Kalau kalian A22 mau lanjut lagi, kita punya B1-nya. study Hmm, portalnya. Study hmm. portal kita juga punya akses untuk learning Jerman yang kalian bisa initiatively take part of it, tapi nggak di force Oh, untuk oke. partisipasi karena itu dari study portalnya, Oke, atau bukan atau dari ngambil di kurikulumnya. Mm-mm. tempat luar Atau lain nggak lagi luar ya. tempat, iya. Oh, oke. Oke. Baik, mungkin info juga sekarang tuh di Jerman banyak kursus-kursus bahasa Jerman yang bahkan bisa dibilang hampir gratis atau sangat murah karena kan Jerman sangat support supaya Ya, ininya juga bisa ngomong bahasa Jerman. Jadi pilihan iya. kursus-kursus bahasa Jerman tuh sekarang banyak banget di sana. Ya. Mhm. Oke, thank you Agnes untuk jawabannya. Mudah-mudahan Stella terjawab ya tadi untuk Biomed Science. Ini tadi ada, oke, ada pertanyaan tentang beasiswa dari Kaira Kaliana ya, beasiswa bachelor. Jadi begini, di Jerman itu untuk publik mereka kan udah tidak ada tuition fee, semua ditanggung oleh negara. Sehingga untuk bachelor, saya belum pernah tahu ada yang menyediakan beasiswa fully funded. Em, yang saya tahu beasiswa fully funded itu baru ada nanti di master degree atau di doktor atau PhD atau S3 itu ada. Tapi kalau bachelor, yang saya tahu nggak ada untuk beasiswa yang fully funded yang termasuk biaya hidup. Yang ada, yang saya tahu ada adalah grant atau sumbangan atau donasi atau supporting. Jadi beberapa partai politik, beberapa organisasi keagamaan gereja itu mereka bisa bantu kalau studennya udah di sana. Jadi ada beberapa tempat yang bisa memberikan bantuan living cost. Itu bisa bisa short term, jadi bisa hanya untuk beberapa bulan, tapi juga bisa long term. Ya, jadi opsi itu ada, tapi semua opsinya hanya kalau studennya udah di Jerman, bukan kalau studennya masih di Indonesia. Ya, jadi itu informasinya terkait beasiswa fully funded untuk bachelor. Kalau untuk master cukup banyak pilihan dari pemerintah Indonesia ada beasiswa Garuda, beasiswa LPDP, dari DAAD, dari pemerintah Jerman juga ada. Karena kalau master itu kan relatif lebih spesifik dan durasi belajarnya juga 3-4 semester aja, nggak lama. Kayak gitu terkait beasiswa. Oke, wow Agnes kita udah hampir setengah 9 nggak kerasa 1,5 Iya. jam ngobrolin Fresenius dan opsi-opsinya. Heeh. Mungkin sebelum kita tutup atau kalau mesti ada pertanyaan juga masih boleh ya Bapak Ibu ya. Cuman saya mau coba sedikit rekap apa yang kita pelajarin pada malam hari ini, apa yang kita dapetin ya untuk kuliah ke Jerman, specifically untuk kuliah di private university bisa jadi opsi. Yang pertama karena private university menawarkan pengajaran dalam bahasa Inggris. Jadi tidak harus belajar bahasa Jerman sampai ke level B1 atau bahkan beberapa tempat sekarang minta B2. Ya. Bahasa Jerman tetap dibutuhkan sebagai kebutuhan karena tinggal di Jerman kalau nggak bisa ngomong bahasa Jerman akan sulit. Fresenius punya beberapa courses, programs yang menurut saya bisa di-highlight. Yang pertama fashion design. Fashion design ini setahu saya di publik itu cuma ada sedikit sekali dan semuanya Mhm. pakai bahasa Jerman dan admission testnya nggak main-main. Kita dulu pernah ada salah satu yang lulusan dari sekolah desain terkenal di Indonesia mau daftar ke sana nggak diterima ya karena mereka punya admission test luar biasa ketatnya. Udah pakai bahasa Jerman, terus juga tesnya juga susah. Sementara kalau di Fresenius lebih lebih fleksibel untuk admissionnya dan juga mereka juga di Fresenius kelebihannya
sangat dekat dengan industri, partnership dengan brand Porsche, brand Louis Vuitton, L'Oreal, apalagi tadi Agnes, Swarovski ya kalau saya nggak salah Iya, ingat juga iya, ada Swarovski juga. juga. Iya. Jadi brand-brand memang brand-brand mode, brand-brand fashion itu punya close relationship dengan Hochschule Fresenius. Itu satu hal yang mungkin di publik akan sulit ditemukan. Karena mereka publik itu lebih ke research mindset gitu ya, bukan ke industri mindset. Biomedical itu salah satu juga yang sangat menarik karena historinya Fresenius adalah perusahaan kimia, perusahaan besar kimia, medical equipment, dan Fresenius 175 tahun telah berdiri dan memang punya root atau akar yang kuat di bidang itu, sehingga biomedical adalah satu jurusan yang sangat menarik. Em, Jarang juga ada dalam bahasa Inggris. Benar. Bidang-bidang sains ini di Jerman kalau bachelor itu sangat jarang. Biasanya biasanya marketing, bisnis itu mungkin ada beberapa, tapi kalau yang sains saya jarang nemuin. Nah, Fresenius punya biomedical, bahasa Inggris, ada bachelor dan ada master degree-nya. Jadi setelah biomedical bisa lanjut master degree juga di path yang sama. Entry requirement nggak terlalu cukup straightforward ya. Bahkan belum lulus SMA sudah bisa mendaftar pakai nilai raport. Kemampuan bahasa Inggris tadi pakai IELTS, IELTS-nya 6.0 ke atas. Kemudian untuk dokumen lainnya transkrip dan ada tes tadi ya. Saya juga catat di sini ada entrance test. Entrance testnya lebih ke em, kalau yang biomedical berarti lebih ke science related. Kalau Mhm. yang satunya lagi lebih ke logical thinking, Logical creativity kayak gitu creativity. ya. Betul. Oke. Itu sedikit recap buat peserta webinar malam hari ini. Mungkin Agnes ada yang kelupaan nggak? Hmm, Kalau cuma mau mengingatkan, jangan takut kalau mau belajar di Jerman, jangan takut Hmm, akan language-nya, karena itu juga salah satu faktor yang bisa mendukung kamu di masa depan juga sih. Itu. betul banget. Just because you don't understand the language doesn't mean you cannot make it. Nah, aku living proof-nya Yes. nih sama Ko Sandy juga. Ya, kita yang udah ngalamin, kita tahu Mm-mm, bahasa itu penting ya, tapi itu bisa dipelajari, bukan bukan sesuatu yang mustahil. mm-mm. Oke, em, Agnes, sepertinya cukup buat malam hari ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih kehadirannya. Mungkin ada pertanyaan yang belum terpikirkan, belum kebayang, dan nanti setelah nanti malam baru pengen nanya. Monggo kita bisa dihubungi di nomor 08567 333 011 WA. Kami bisa bantu untuk menjawab pertanyaan seputar Fresenius ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya.